paparkan pertama mengenai formulasinya. Formulasi kami ini ada beberapa bahan, mungkin nanti akan diperbaiki untuk tulisan ini. Kita pakai alpha-arbutin. Alpha-arbutin itu jadi generasi baru ya di dunia kosmetik. Jadi kalau dulu ada namanya merkuri sama hidrokinon. Merkuri sama hidrokinon itu sebenarnya kok tidak boleh, kenapa atau tidak boleh, karena dia itu kimiawi, Pak. Jadi merkuri, hidrokinon itu kimiawinya tinggi sekali, dan itu memang kenapa kok bisa putih kalau pakai merkuri sama hidrokinon. Putih dalam waktu 10 hari memang iya, karena apa? Dikelupas kulitnya. Nah, kalau dikelupas kulitnya, pertama kita waktu melupas kulitnya itu kan tidak bisa kira-kira, yang dikelupas hanya kulit yang bersisik. Kan ada orang yang ngomong kulit kusam itu kan karena kotoran dari, sebetulnya kalau kita mau lihat, kalau mungkin ada yang dokter atau segala macamnya mungkin ngerti, kulit itu kan kalau remaja, kalau mungkin anak kecil itu, kalau ada yang punya anak kecil, kalau luka itu dalam waktu 10 hari itu lukanya hilang. Bahkan terus mungkin setahun kemudian tidak kelihatan bekas luka itu, tidak kelihatan. Nah, kalau usia sudah 20 tahun ke atas, itu mau tidak mau harus ada perawatan. Karena kalau orang usia 20 tahun ke atas jatuh, begitu kulitnya terkelupas, bekas lukanya itu lama sekali hilangnya. Bahkan kalau yang tua malah cacat. Kalau mau 25 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas malah cacat, biasanya gitu. Nah, ini kalau merkuri itu dia langsung melupas. Nah, yang dikelupas itu kan kulit itu sebenarnya ada lapisan atas, terus ada kulit untuk melindungi dari sinar matahari. Sebenarnya itu kulit kita ini sudah punya anti UV-nya sendiri. Nah, sebenarnya begitu. Nah, akan tetapi kalau waktu pakai merkuri itu melupasnya dia sampai dalam. Bahkan logamnya dia itu kan kayak nano. Itu bisa masuk ke pori-pori, melalui pori-pori masuk ke pembuluh darah. Akhirnya ginjal, itu terkena ginjalnya. Terus efek yang paling kelihatan itu orang yang biasanya, maaf ya, kalau pakai merkuri kan rata-rata putih sebentar. Kemudian kalau dia kena flek-fleknya langsung kena ke daging. Jadi flek itu ada 2 sebab. Pertama mungkin dari kulit ari yang di depan, di atasnya. Ada kemungkinan dari dagingnya. Nah, kalau yang dari daging terus terang sulit. Kita sudah mungkin kalau ada orang yang ngomong, Pak, ada Pak, ini ada obatnya yang langsung bisa menyembuhkan flek. Kalau saya ngomong flek sulit kecuali dioperasi. Itu jalan satu-satunya tercepat itu operasi. Tapi kalau untuk krim kita hanya alami perlahan-lahan. Jadi kalau kita mau ngomong tentang alpha-arbutin, itu dia itu sifatnya penghambat untuk fleknya. Jadi kalau orang pakai Morskin yang pertama kali dirasakan, kulit besisiknya itu hilang. Terus kalau putihnya lambat laun ke belakang, waktu 2-3 minggu mulai kelihatan. Tapi kalau untuk terus pigmennya orang Indonesia kan tidak mungkin langsung putih ya. Kita ngomong tidak mungkin putih, hanya kuning atau mungkin ya sawo matang itulah. Itu sebenarnya ya itu dasar yang sehatnya. Cuma yang kita nanti mulai mau buktikan ke Morskin itu, pertama kulit, biar warna kulitnya hitam tapi hitam bersih. Jadi alami. Nah, bukan terus putih kayak seorang sakit gitu loh, yang habis pakai merkuri putih gitu loh. Enggak lah, enggak bisa. Kita hanya jaga kulitnya supaya sehat, supaya bersih. Di Morskin kita ada 3 action. 3 action itu yang pasti, yaitu pertama melindungi, kedua mempercantik,
Dan ketiga, mencerahkan kulit wajah. Jadi pertamanya kita melindungi. Yang melindungi itu jadi kalau kulitnya kusam itu mungkin karena tumpukan kulit mati yang nggak bisa terkelupas, itu akan kita cerahkan gitu. Kita akan cerahkan di situ, terus melindungi dan mempercantik pasti gitu. Jadi 3 action itu yang nanti akan kita aplikasikan di kulit wajah yang bagi pemakai Moskine. Terus saya juga mau cerita sedikit, sebelum saya diajak ke sini, saya kan juga coba sendiri. Mungkin yang Mbak yang di depan ini bisa lihat, atau kan ini kulit saya yang sebelah sini saya nggak pakai. Ini yang ini saya pakai. Mungkin kalau Anda lihat ini kok kisah dekorwet. Jadi maksudnya ini usamnya kelihatan karena ini banyak ininya agak bersih. Pada satu wajah sama sini beda. Jadi memang saya mau coba efeknya kayak apa. Maksimalnya seperti ini kok. Jadi kalau maunya suruh lebih kayak putih itu tidak bisa. Kita yang dirasakan lembutnya. Kemudian tadi juga waktu di depan Pak Gunawan bilang ada teman kita, rekan kita yang di Singapura pembeli Moskine mengatakan sekarang kulit wajahnya tambah halus. Ya, memang betul. Yang tampak pertama kali saat pemakaian Moskine, kulit halus, kulit tidak bersisik, itu yang terlihat langsung. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Saya sampaikan Pak Andre. Yang pertama tentang garansi keamanannya itu karena sebagian besar dari mereka selama ini sudah sering ikut skincare kayak gitu, dan mereka langsung ditangani oleh dokter. Seandainya mereka berpindah ke Moskine karena mereka sudah sadar tentang pentingnya sesuatu yang alami kayak gitu, jadi mereka sudah tidak ingin pakai yang kimia lagi, itu nanti bagaimana? Kalau misalnya terjadi apa-apa, misalnya contoh simpel, bulu halus itu jadi lebih panjang misalnya, itu jadi problem buat mereka, itu nanti konsulnya kemana? Yang kedua, seandainya mereka berpindah produk ke Moskine, itu nanti source yang tersedia di Moskine itu untuk jangka waktu berapa lama? Jadi karena mereka sudah berpindah ke situ, nanti stoknya itu akan sejauh mana gitu. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang kaitannya dengan tingkat ekonomi. Kadang beberapa konsumen itu begini, Mbak, itu kan kita kalau beli harus satu paket ya. Satu paket itu ada krim, kemudian ada pembersih dan sebagainya. Padahal kenyataannya kadang krim dan produk yang lain itu tidak sama habisnya. Jadi ketika sudah habis harus beli satu paket lagi, sementara pembersihnya masih misalnya. Kan kita yang lebih cepat habis supreme siang karena sering mobile seperti itu. Itu Pak Andre. Kemudian yang terakhir ini mungkin kaitannya dengan testing. Jadi kemarin kita sudah dapat testing dari customer kita yang bagus sekali mungkin ya. Jadi kita juga sudah dokumenkan. Jadi kemarin itu ada salah satu customer itu sudah membuktikan bagus itu. Nah kemudian untuk kasus tertentu itu kan kulit kadang kita ada flek ya Pak, flek yang susah dihilangkan. Jadi mereka itu kemarin inisiatif mencoba dikombinasi pakai lecithin. Jadi lecithin itu difungsikan sebagai eksfoliatornya untuk melepas flek yang ada di dalam kulit yang tadi Pak Andre sudah sebutkan. Nah itu nanti kira-kira efeknya bagaimana? Kenyataannya di lapangan itu sudah bagus. Nah kalau dikombin seperti itu nanti ada efek lain nggak? Itu saja Pak, terima kasih. Selamat pagi. Mengenai akan keamanannya, kami juga sudah berusaha Mbak, kalau amannya kita usahakan untuk aman. Dengan buktinya kita pakai perizinan kita dari Badan POM. Kita juga sudah mengajukan ke Badan POM, bahan ini berbahaya enggak, bahan ini berbahaya enggak. Kita perusahaan kita sudah terus menjalin hubungan dengan Badan POM. Dengan kita juga mendaftarkan produk Moskine ke Badan POM, kita harapkan barangnya tidak terjadi apa-apa. Mungkin kalau yang
orang yang mungkin yang agak Pak, apa namanya, cocok pada apa enggak, itu sebenarnya kalau ngomong cocok apa enggak, karena kita itu semuanya untuk semua jenis kulit dan kita pakainya bahan alami, saya rasakan semuanya itu sama, cuma nanti reaksinya nanti yang berbeda-beda. Kita mengenai ke Morskin, kadang kalau kita pakai alat aja, kadang-kadang ada yang orang ngomong, loh kok aku nggak kelupas, kan mungkin kalau biasanya ke dokter itu kan ada dilupas pakai alat ya, dia pakai gosokan alat itu kan. Nah, ada yang merasa, perih, tapi ada yang merasa, aku nggak perih itu, gitu. Aku nggak, ini padahal mungkin tingkatannya sama, mungkin waktu gosok ke tempatnya saya 1000 watt umpamanya, terus ke tempatnya orang lain 1000 watt, saya merah-merah, dia nggak merah-merah, karena jenis reaksi kulitnya berbeda-beda, tapi intinya nanti sama, itu yang mungkin dijelaskan. Mengenai packing, awalnya kenapa kok kita ciptakan set, karena takut kita nanti orangnya kalau udah diciptain set, nanti aku tak beliin paginya terus malamnya pakai orang siapa, punya siapa ya, nanti Mbak mungkin ngomong ya pakai lain-lainnya. Kami tidak menyarankan karena kita tidak tahu turunannya itu pakai apa, ini pakai apa. Kayak ini kita kan ada ambutin, ada licorice, kita ciptakan satu set supaya jangan belinya mentil. Kalau mentil nanti kita kejadiannya berbelok jauh, nanti kita yang kena. Kalau pakai krim Morskin jangan terlalu tebal. Tebal itu bukan jaminan tambah cepat. Tebalnya itu malah nanti nggak terasa, akhirnya kita keluar kena debu, malah nanti jadi masalah lagi. Yang jadi masalah debu yang nempel itu, maksudnya. Nah, kalau krimnya tipis kan debunya kan tidak nempel karena rata-rata kan terserap ke dalam pori-pori. Yang dipakai putih telurnya aja ya, jangan kuningnya. Jadi nanti mungkin dilubangi sedikit aja, ambil putih telurnya aja. Kalau ada yang mau ngambil gambar, coba sebelum dan sesudahnya kelihatan nanti. Ada lagi masih? Ini saya sampaikan, saya pakainya naik. Berapa kali saya pakai itu naik. Naik krimnya ini saya pakai serumnya ya, biar cepat, biar kelihatan hasilnya lebih cepat. Ini cara pemakaian pertamanya wajah dalam keadaan bersih, nanti sudah dibersihkan. Ini nanti juga buat strategi untuk penjualan. Jadi nanti kalau mau jual, mau lebih baiknya dicobakan dulu. Jadi orangnya langsung kelihatan. Jadi orangnya langsung mau belinya karena lihat nyatanya. Untuk serumnya itu dioleskan. Kalau karena ini bukan dipijit Mbak, jadi terserah mau arahnya kemana. Karena ini kita tidak melakukan pijitan, jadi kita hanya ngeratain saja. Untuk kelopak mata juga nggak masalah, tipis-tipis saja ya. Nanti saat dipakein putih telur sama jeruk nipis ini, nanti kalau memakainya rasanya rada cekik-cekik. Karena cekik-cekiknya itu jeruk nipisnya itu, karena jeruk nipis itu kan antibiotik ya. Kalau amisnya enggak, karena putih telurnya sudah pakai jeruk nipis. Enggak, ditempelin aja, ditempelin, nanti tuh kering ya, betul. Tempelin gitu, terus kasihin lagi di atasnya biar dia nempelnya lebih kenceng. Ininya putihnya diolesin di tisunya lagi ya, supaya dia lebih cepat keresep. Ya. Ya. Panas sih. Panas. Iya. Kalau ada kipas angin lebih cepat ya. Tapi kalau mamanya nggak ada kipas angin, paling 15 menit, 20 menit selesai. Sampai kering keras itu. Usahakan keringnya sampai kering matang, karena sudah. Karena kalau nggak sampai kering matang,
kurang bisa cepat. Ini nanti kalau untuk yang promosi bisa pakai ini. Jadi orangnya langsung dibuka, kelihatan orang langsung percaya. Kalau sudah kering ini tinggal diangkat aja, sudah langsung aja sudah kelihatan, sudah agak kelihatan bahwa ini sudah tampak lebih putih. Ya. Itu harus digunakan lagi tisu basah. Oke, mungkin ini belum ini udah dicuci, belum dicuci aja udah kelihatan kayak gini. Nanti kalau sudah dicuci lagi lebih kelihatannya lebih jelas lagi. Sudah kelihatan cerah kok. Nggak suka pegang mesin sendiri rasanya lebih enak. Ini tadi krim malam ya Pak ya? Ini tadi pakai serumnya. Untuk cepat pakai serumnya. Terus pakai krim paginya. Tapi sebaiknya malam atau pagi atau siang kalau pakai? Kalau mau dipakai lebih nyatanya sore aja ya. Sore aja. Karena kalau sore itu kan kita sudah tinggal istirahat. Dan nanti kalau demo di rumah-rumah calon customer itu kalau sudah dipakaikan itu terus dioleskan krim paginya. Tipis saja. Secukupnya. Kalau misalnya kita demonya itu pas malam, pakainya ke malam. Lebih cepat pakai serum karena serum itu penyerapannya dia lebih cepat. Maksudnya untuk habis diangkat. Oh ya, kalau mamanya sore ya pakai krim malam, kalau pagi pakai krim pagi. Nyesuaiin keadaan. Itu sebaiknya pakai telurnya itu berapa hari sekali? Kalau untuk tahap awal pertama, karena kita belum ada klinik, pakainya 3 kali. Jadi 3 hari berturut-turut. Selanjutnya Terserah. Itu untuk nanggulangin tadi ada yang ngomong kok aku kering atau apa, itu nanggulangin itu aja. Sebenarnya kalau kita sudah ada kliniknya, itu nanti di facial itu hilang. Dan krim kita lebih cepat masuk jika kulit dalam keadaan bersih. Itu kan sudah kelihatan hasilnya ya Mbak. Mungkin kalau orang ngomong after dan before sudah kelihatan. Krim malam itu jadi usahakan krim malam itu jangan kena debu. Kalau calon customernya jerawatan dengan nanti pakai obat jerawat dulu sampai dia sembuh baru nanti pakai krim Toskin. Jangan langsung, saya tidak menyarankan langsung supaya penyakitnya sembuh dulu, jerawatnya sembuh dulu, baru kulitnya dibersihkan. Begitu teman-teman sekalian, seminar kita hari ini, dan sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Andri.